kita akan membahas tentang topik masalah kepemilikan konsolidasi. Pertama yang kita bahas adalah kasus perusahaan di Berkshire Hathaway. Ini perusahaan yang milik Warren Buffett. Kita lihat dulu investasi Berkshire Hathaway ini ada beberapa ya. Yang pertama untuk saham, dia punya saham di Apple, Coca-Cola, American Express, dan yang lainnya juga. Kemudian obligasi, perusahaan ini punya beberapa obligasi, termasuk obligasi pemerintah maupun obligasi perusahaan. Di bidang properti, dia punya gedung perkantoran, bangunan apartemen, gedung pertokoan. Di bidang asuransi, dia termasuk Geico dan Berkshire Hathaway Reinsurance Group. Yang kelima, untuk investasi lainnya, dia punya sektor energi, perbankan, manufaktur, dan beberapa sektor perusahaan lainnya. Nah, Berkshire Hathaway ini menjadi perusahaan investasi terbesar di dunia. Dia sangat kompleks ya. Untuk sistem akuntansinya, aspek akuntansinya bisa dilihat. Yang pertama, untuk investasi dalam saham, dia menyesuaikan nilai pasar saham dengan nilai buku di laporan keuangannya. Perusahaan juga harus memperhitungkan laba rugi atas penjualan saham dan dividen yang diterimanya. Dia juga ada investasi dalam obligasi, berarti akan mendapatkan pendapatan bunga setiap periode. Yang ketiga, investasi pada aset fisik. Ini yang jelas tampak ya, properti pada perusahaan, bangunan harusnya ya. Yang harus kita perhatikan adalah nilai depresiasi, nilai perolehan, kemudian penghapusan atas aset fisik apabila tidak digunakan lagi. Yang keempat, investasi dalam asuransi. Berkshire Hathaway memiliki perusahaan asuransi juga. Kita harus mengakuntansikan premi yang diterima, klaim yang dibayar, dan hasil investasi yang dihasilkan dari portofolio asuransinya. Yang kelima, investasi dalam perusahaan lain. Ada yang dia miliki sepenuhnya, ada yang dia miliki sebagian. Harus dihitung ya keuntungan dan kerugiannya, tentunya dengan metode yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Kita masuk ke bagian posisi saham preferen anak perusahaan. Saham preferen akan memberikan hak atas dividen yang lebih tinggi dan hak prioritas atas pembayaran dividen dan likuidasi jika perusahaan mengalami kebangkrutan. Jadi ya gini, kalau untuk kebangkrutan, utang yang harus diprioritaskan dibayarkan terlebih dahulu, barulah balik ke saham. Nah, untuk saham, si preferen ini dapat keistimewaan dia duluan daripada yang pemegang saham biasa. Saham preferen anak perusahaan harus dicatat dalam laporan keuangan induk perusahaan. Ini akan mengakui jumlah yang diinvestasikan oleh induk sebagai suatu investasi pada pos aset di laporan keuangan. Jika perusahaan bayar dividen ke saham preferen, induk juga harus mencatat dividen tersebut sebagai pendapatan pada laporan laba rugi konsolidasian. Tapi kalau anak perusahaannya tidak bayar dividen, maka tidak perlu mencatat dividennya sebagai pendapatan. Ketika anak perusahaan beli saham yang preferen, maka si induk harus mencatat pengurangan dari investasi dari saham preferen menjadi suatu pengeluaran. Namun jika anak menjual, maka induk perusahaan harus mencatat keuntungan atau kerugian atas penjualan saham preferen sebagai suatu penghasilan atau pengeluaran. Ini yang kalau kita transaksi di luar pihak ketiga non-afiliasi, itulah baru diakui sebagai pendapatan yang sebenarnya. Ini sama seperti kasus penjualan persediaan antar perusahaan. Waktu itu studi kasusnya pakai Samsung. Kalau
jualnya antar perusahaan itu tidak diakui sebagai pendapatan ya. Nah, dividen juga sama konsepnya di sini. Ini ada contoh untuk saham preferen. Induk perusahaan membeli 10.000 saham preferen di PTB selaku anak perusahaannya dengan nilai nominal 1.000 per lembar saham. Harga pembelian 11.000. Saham preferen memiliki dividen tahunan 8%. Si A memiliki kepemilikan saham 100% di PTB, berarti kepemilikan sepenuhnya. Investasi awal 10.000 kali 11.000. Dapat 110 juta. Dividen tahunannya 10.000 kita kali nilai nominal. Nilai nominal tuh masih 1.000 ya. Nilai pembeliannya yang 11.000, memang agak jauh gitu, tapi ya memang faktanya begitu misalnya ya. Jadi dividen tahunannya setelah dikali dapat 800.000. Untuk jurnalnya keluar kas 110 juta ya. Dia akan membeli. Kemudian debitnya adalah investasi saham preferen, yaitu 110 juta juga. Nah, dia ketika menerima dividen, ini contoh kedua ya, berbeda ya. Oh, ini masih lanjut. Membayar 1.000 per lembar saham, kita punya 10.000, berarti kita menerima 10 juta rupiah. Kita menerima kas 10 juta, terus kita menerima pendapatan dividen sebesar 10 juta juga. Kemudian lanjutannya, pembelian kembali saham preferen oleh anak perusahaan. Jadi tadi awalnya kan anak perusahaan menjual kepada induk, dengan artian si induk beli dari anak. Sekarang si anak dia beli kembali dari si induk. Dia tarik 5.000 dengan harga 12.000, berarti 5 kali 12 60 juta. Investasi awalnya kan 110 juta. Nilai bukunya berarti kita kurangin. Ini masih pakai nilai nominal. Ini jumlah lembarnya 5.000. Ini harga pembelian tadi. Ini jumlah saham yang awal. Kita kurangi dapat 105 juta. Pengurangan investasinya 105 juta yang ini kita kurangi dengan 60 jutanya yang saat kita dibeli kembali saham preferennya. Netnya jadi 45 juta. Jurnalnya, kita perusahaan A menerima uang kan sebesar 60 juta, makanya kasnya di debit. Kreditnya adalah keuntungan, itu ada pengurangan investasinya dulu ya, 45 juta. Selisihnya baru menjadi keuntungan 15 juta. Kemudian berikutnya perubahan kepemilikan perusahaan induk. Perubahan ini dapat terjadi ketika induk mengakuisisi atau menjual saham atau aset dari atau kepada perusahaan lain. Ini akan menyebabkan implikasi akuntansi. Contohnya yang pertama, akuisisi perusahaan anak. Ketika perusahaan induk beli mayoritas saham atau aset dari perusahaan lain, implikasinya adalah aset dan liabilitas perusahaan anak harus dicatat dengan nilai wajar pada saat akuisisi. Investasi perusahaan induk di perusahaan anak harus dicatat pada nilai yang sama dengan harga pembelian dan ditambah biaya transaksi. Selisih antara investasi perusahaan induk dan nilai wajar aset bersih dicatat sebagai goodwill atau kerugian jika investasi lebih kecil dari nilai wajar aset bersih. Kemudian posisi keuangan dan laporan laba rugi induk harus konsolidasi dengan perusahaan anak. Yang kedua, penjualan saham perusahaan anak. Ini terjadi ketika perusahaan induk menjual saham dari perusahaan anak. Implikasinya adalah, atau dampaknya ya, perusahaan induk harus menghapus nilai investasinya di perusahaan anak dari neraca ya, karena dia sudah jual ya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan ini dicatat sebagai pendapatan atau pengeluaran di laporan laba rugi. Tapi ini di bagian yang other comprehensive income itu ya, OCI.
Kemudian merger. Ini ada dua perusahaan bergabung jadi satu. Dua atau lebih perusahaan itu boleh juga merger. Implikasi akuntansinya, aset dan liabilitas dari kedua perusahaan harus dicatat pada nilai wajar. Saham baru harus dicatat pada nilai yang sama dengan nilai pasar saat merger. Dan posisi keuangan dan laporan rugi harus konsolidasi menjadi laporan keuangan perusahaan baru. Kemudian bagian berikutnya adalah struktur kepemilikan kompleks. Ini merujuk pada situasi di mana sebuah perusahaan memiliki berbagai entitas dengan struktur kepemilikan rumit. Ini umumnya terjadi pada perusahaan besar seperti yang memiliki anak perusahaan, afiliasi, joint venture, investasi dalam bentuk saham di perusahaan lain. Contohnya, perusahaan memiliki beberapa anak perusahaan dari joint venture melakukan investasi dalam bentuk perusahaan lain. Situasi seperti ini, perusahaan harus memantau kepemilikan dan keterkaitan antara entitas tersebut dengan cermat agar membuat keputusan bisnis yang tepat. Untuk melacaknya, menggunakan diagram struktur organisasi dan tabel kepemilikan. Tabel kepemilikan akan menunjukkan kepemilikan saham dari masing-masing entitas. Jadi kalau kita lihat di laporan keuangan konsolidasi, ada itu tabel khusus di catatan atas laporan keuangan yang menyatakan bahwa si perusahaan induk ini memiliki anak perusahaan sekian dengan persentase sahamnya sekian. Kemudian pengaruh pajak dalam struktur kepemilikan ini juga harus diperhatikan karena setiap anak perusahaan tentu omsetnya berbeda ya. Kalau di Indonesia sendiri ada yang omsetnya di bawah 4,8, ada yang 4,8 sampai 50 miliar dan lebih dari 50 miliar, itu tarif pajaknya berbeda. Kemudian dalam mengelola struktur yang kompleks, ini harus sejalan dengan visi dan misi induk perusahaannya. Ini juga mengaruhi pengukuran dan pelaporan keuangan di perusahaan. Ini ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam struktur kepemilikan yang kompleks. Yang pertama, konsolidasi laporan keuangan. Ini jelas karena tingkat kerumitannya berbeda, lebih tinggi tentunya, dan juga jumlah kepemilikan sahamnya berbeda. Kalau jumlah kepemilikan saham berbeda, maka metode pencatatannya juga akan berbeda. Yang kedua, pengukuran nilai wajar investasi. Kalau dia mengikuti harga pasar, ini pasti akan berubah menyesuaikan kondisi ekonomi makro juga. Kemudian perlakuan pajak, ya seperti yang tadi saya jelaskan, kalau setiap anak perusahaan pasti omset pajaknya berbeda-beda sehingga tarif pajaknya juga akan berbeda. Nah, setelah dikonsolidasi, bagaimana perlakuan perhitungan pajaknya, baik yang final atau yang non final itu. Yang keempat, identifikasi entitas terkait. Kalau ada perusahaan yang memang dampaknya besar sekali, itu perlakuannya bagaimana di dalam laporan konsolidasi. Kemudian pengaruh ke perubahan kepemilikan. Apabila terjadi perubahan kepemilikan, misalnya bertambah atau berkurang, itu dampaknya ke laporan keuangan seperti apa dan analisisnya akan seperti apa. Bagian berikutnya, dividen saham untuk anak perusahaan. Dividen saham anak perusahaan. Perusahaan induk punya saham di anak perusahaan kan? Imbal hasilnya bisa berupa dividen atau capital gain. Dalam hal kalau yang dibagikan adalah dividen, berarti anak perusahaan akan memberikan dividen kepada induk perusahaan. Nah, ini harus diperhatikan, itu adalah persentase dividen. Ini jangan sampai timbul masalah agensi di dalam kasus ini. Kemudian perhatikan juga arus kas yang dimiliki oleh anak perusahaan.
komposisi utangnya juga harus diperhatikan kalau mau membagi dividen. Yang kedua, pajak dividen. Pajak dividen ini berbeda-beda tergantung negara dan wilayah tentunya ya. Yang ketiga, pencatatan akuntansi. Perusahaan induk harus catat dividen dari anak perusahaannya dalam laporan keuangan. Ini sebagai penghasilan. Karena perusahaan invest, dia dapat hasil, dan itu dividen itu sebagai pendapatan tambahan perusahaan. Yang keempat, pengaruh pada harga saham. Jika ada informasi pembagian dividen, maka harga saham cenderung akan meningkat. Ini sejalan dengan teori sinyal positif ya, good news. Yang kelima, dampak pada anak perusahaan. Ya, kalau anak perusahaan yang memiliki arus kas yang baik, silakan kalau memang mau bagi dividen. Pertimbangannya kan banyak ya. Tapi kalau arus kasnya kecil, jangan dipaksa untuk membayarkan dividen. Ini nanti akan mempengaruhi kemampuannya untuk membiayai kegiatan bisnis di masa depan. Pembayaran dividen dapat melibatkan beberapa aspek akuntansi yang kompleks. Pertama, konsolidasi, itu jelas ya, udah pasti. Kemudian yang kedua, adjusting entry. Ini harus menghitungkan pengaruh pajak dan akibat lain yang mungkin timbul. Adjusting entry itu jurnal penyesuaian ya. Yang ketiga, pengaruh pada goodwill. Kalau si induk punya goodwill yang dari hasil akuisisi pada anak perusahaan, maka pembayaran dividen ini akan mempengaruhi nilai goodwill. Ini tergantung dari kebijakan akuntansi yang diterapkan, apakah goodwill dikonsolidasikan atau dicatat sebagai investasi yang dihitung sebagai berdasarkan nilai wajar. Yang keempat, pengaruh pada impairment test. Ini ada penurunan nilai tapi untuk aktiva tidak berwujud. Jika pembayaran dividen menyebabkan nilai aset anak perusahaan menurun, ini dapat mempengaruhi nilai buku dan nilai wajar investasi perusahaan induk. Ya, ini benar, ini saya setuju. Yang penting nilai aset dan nilai utang dari anak perusahaan jangan tinggi, sehingga akan jadi lebih baik perusahaannya. Ini pembayaran dividen dikenakan pajak pada tingkat lebih rendah daripada dividen tunai, namun perusahaan harus memastikan. Ini mungkin tergantung negara ya. Negara pasti punya kebijakan dividennya masing-masing, termasuk tarif pajaknya berapa. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan tentang masalah kepemilikan konsolidasi. Semoga dapat dipahami dengan baik.